Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript-nya ya. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan objek set. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Saya akan menggunakan direktori JavaScript tutorial. Nah, kita akan cek dulu. Nah, di video sebelumnya kita sudah sampai ke 89. Nah, sekarang kita akan membuat direktori 90 ini ya. Set object di ES6. Saya akan clear screen, kita akan buka neopimnya. Oke, ini ya. Saya akan buka sidebarnya. Oke. Oh, ini kita belum ini ya, kita masuk dulu. Jadi tadi 90 ya. Kita masuk ke 90, kita clear screen, kita sekarang masuk lagi. Oke, kita sekarang buka lagi sidebarnya. Nah, sekarang sudah hanya satu ya. Kita akan tekan A, saya akan membuat index.html. Oke, saya akan tekan A lagi. Saya akan buat folder JS dan script.js. Oke, ini ya sudah kita create. Nah, kita sekarang coba definisikan tag basic HTML-nya. HTML. Oke. Kita akan tutup untuk CSS-nya, jadi kita pakai ya. Kita akan save. Oke, kita akan escape. Kita buka lagi untuk JavaScript-nya. Ini sidebar-nya akan saya tutup ya. Oke. Nah, ini set objek ES6. Ini kok objek, ini objek ES6. Nah, ES6 menyediakan tipe baru yaitu set yang menyimpan kumpulan nilai unik dari tipe apapun. Jadi ini bisa diisi dengan tipe apapun. Nah, kita coba contohkan ya. Untuk mendeklarasikannya, kita tinggal menggunakan misalkan let set object. Nah, ini kita isi dengan new set. Nah, ingat ya, untuk JavaScript case sensitif, jadi diawali dengan S-nya huruf besar, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini untuk mendeklarasikan objeknya yang masih kosong. Nah, kita akan coba gunakan beberapa metode yang dimiliki, yang sering digunakan ya. Nah, metode yang sering digunakan, misalkan kita menggunakan konstruktornya. Nah, misalkan kita gunakan di sini ya, let karakter. Ini misalkan kita buat new dan kita langsung isi di sini set. Nah, dalam kurung kita langsung definisikan sebuah array misalkan ya. Saya mau buat A, kemudian di sini saya buat A lagi misalkan ya. Kita redundance. Kemudian di sini saya buat B. Oke, kemudian saya buat lagi C dan ini juga berulang C-nya ya. C seperti ini. Nah, ini datanya. Nah, kita akan coba tampilkan. Kita akan console.log. Nah, kita akan masukkan char seperti ini. Kita escape, kita save. Nah, kita coba jalankan live servernya ya. Ini kita akan masuk ke insert mode, Ctrl L. Oke, live servernya jalan. Kita ke kanan, inspect ya. Kita lihat konsolnya. Nah, lihat yang muncul adalah ABC ya. Nah, sedangkan di sini kan ada A-nya ada 2, C-nya ada 2. Tapi yang dimunculkan ini hanya 3. Jadi ketika dia definisikan ini akan menghilangkan duplikat. Nah, seperti itu ya. Jadi yang duplikat dia dianggap hanya 1. Nah, kita juga bisa cek nih. Misalkan kita mau cek tipe datanya apa nih untuk set ini. Kita akan coba cetak console.log, kita akan cek tipe of karnya ini, kita akan cek ya tipenya apa. Nah, ternyata tipe datanya adalah objek ya. Nah,
Kemudian kita coba untuk lihat apakah ini adalah turunannya. Nah, kita bisa cek nih. Misalkan kita buat variabel let result. Nah, ini akan kita cek charge ini adalah kita cek instant of set. Apakah ini instan dari set? Nah, kita coba cetak lagi console.log result. Nah, resultnya kita simpan. Nah, hasilnya true. Berarti objek yang kita buat ini adalah turunan dari set dan hasilnya adalah true. Nah, kita juga bisa mengecek jumlah size-nya ya. Nah, size-nya ini harusnya sih setelah dihilangkan redundancy-nya atau duplikatnya ini akan hanya 3. Kita coba ya, console.log. Kita coba lihat chart.size. Nah, kita cek size-nya berapa. Nah, lihat. Nah, hasilnya 3 ya. Jadi ini biasanya kita gunakan untuk ngecek ya, datanya ada atau enggak. Kita bisa menggunakan ini size. Kalau misalkan kosong berarti tidak ada datanya. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi add untuk menambahkan elemen. Misalkan chart.add. Nah, saya mau menambahkan D ke sini misalkan ya. Saya mau menambahkan D, kemudian saya coba cetak console.log, kita cetak lagi karakternya, kita save, lihat sekarang sudah nambah D ya. Nah, kita juga bisa menambahkan dengan multiple add. Nah, caranya kita chart.add. Nah, misalkan kita tambahkan di sini E. Nah, setelahnya kita tambahkan lagi .add. Nah, bisa seperti ini ya. Misalkan kita tambahkan F, jadi terus ke kanan ini bisa kita lakukan. Nah, hasilnya ini belum ada karena belum kita cetak. Sekarang kita cetak lagi. Console.log. Nah, kita cetak lagi. Nah, hasilnya EF-nya masuk ya. Nah, kita juga bisa dengan multiple menambahkan. Terus kita juga bisa melakukan pengecekan apakah karakter tertentu atau data tertentu ada di dalam list ini. Nah, kita bisa cek nih. Kalau misalkan kita menggunakan list kan ada list find no cache, kita cek secara tidak cache sensitif ataupun secara cache sensitif. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, misalkan teman-teman memiliki sebuah list, kemudian teman-teman memiliki sebuah value. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mencari apakah value itu ada di dalam list. Misalkan kalau misalkan ada baru diproses, ataupun ketika ada tidak diproses lagi. Itu bisa kita gunakan cara seperti ini. Misalkan saya buat variabel let exist. Nah, exist ini kita akan cek chart dot hash. Nah, hash ini kita akan cek A akan ada tuh. Kita cek apakah hash A ada. Kita akan cek console.log exist. Nah, kita save exist-nya. Tuh, lihat hasilnya true. Jadi ketemu A ini ada di dalam list. Kalau misalkan kita isi yang tidak ada, maka hasilnya ini false. Misalkan saya ganti Z ya. Ini kita save, maka hasilnya false ya, karena Z ini tidak ada di dalam list kita. Nah, itu ya. Ketika kita untuk mengecek apakah ada di dalam list ataupun tidak, atau di dalam data yang kita buat. Nah, kita juga bisa menghapus elemen yang ada di dalam tadi ya, set yang kita buat. Misalkan kita gunakan chart.delete. Nah, yang mau kita delete misalkan huruf F ya. Huruf F-nya kita delete. Nah, kemudian kita cetak lagi. Console.log chart, ini kita save. Nah, lihat F-nya sudah hilang. Ini kita untuk mendelete ya. Nah, kemudian kita juga bukan hanya mendelete satu, misalkan mau semuanya di delete, ini bisa. Nah, kalau semuanya mau di delete, kita gunakan clear. Nah, kita hapus semuanya. Jadi kalau misalkan kita cetak lagi,
console.log. Nah, kita save. Nah, isinya kosong ya, karena sudah kita clear. Nah, itu contoh beberapa fungsi yang kita definisikan, yang sering kita gunakan. Nah, kita sekarang akan menguji apakah sebuah set ini urutannya seperti apa. Nah, secara default urutannya itu dia akan mengurutkan sesuai dengan urutan add-nya. Walaupun urutannya itu tidak alfabet ya. Nah, misalkan kita kasih contoh ya. Saya misalkan memiliki variabel untuk rules. Nah, rules ini kita akan buat new set. Nah, kita akan buat new set. Nah, ini rules ini kita akan isi. Tools. Rules. Nah, kita akan isi rules.add. Nah, misalkan kita isi untuk add yang pertama adalah editor. Ini awalannya huruf E ya. Kemudian kita akan add lagi. Ini misalkan admin. Huruf A ya depannya. Jadi secara kalau misalkan kita sort, admin lebih dulu ya. Tapi kita coba urutkan berdasarkan add. Nah, misalkan kita tambahkan add-nya ada 3. Misalkan di sini subscriber. Nah, kita memasukkan 3. Kita coba sekarang cek untuk urutannya. Kita akan urut ulang dengan menggunakan for. Nah, for ini kita akan buat variabel let. Kita akan buat objek role. Nah, role ini dari roles, ini tadi role ya, tapi gak apa-apa lah. Kita roles. Nah, ini kita gunakan kurung berawal. Nah, di dalamnya kita akan cetak console.log role. Nah, kita save. Lihat urutannya editor, admin, subscriber. Jadi dia diurutkan berdasarkan kapan dia di-add, bukan berdasarkan alfabet ya. Jadi seperti itu untuk urutan. Ini penting banget untuk dipahami teman-teman, karena nanti kalau misalkan teman-teman berhubungan dengan data dari database, ini urutan ini akan menentukan untuk ditampilkan ya. Oke, itu ya. Kita juga bisa menggunakan callback untuk mengeksekusinya elemen. Jadi kita mau menambahkan misalkan untuk mengubah menjadi uppercase, kita bisa gunakan. Misalkan kita mau ubah, kita gunakan metode ES6 ya. Roles dot. Kita akan gunakan for each. Nah, kita akan tampung dengan objek role. Roles ini kita objek dengan role. Nah, ini kita akan gunakan fungsi panah. Nah, sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Nah, dia akan mereturnkan console.log. Nah, dia akan mencetak role. Nah, kita akan ini double OL. Nah, kita akan gunakan objek yang ini terbentuk ya. Role dot, kita gunakan to uppercase. Kita akan naikkan menjadi huruf besar. Misalkan seperti ini ya. Kita sekarang save. Lihat. Nah, kita berhasil ya. Editor, admin, subscriber. Kita gunakan uppercase. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, kemudian di bagian akhir kita ada juga yang namanya weak set. Nah, weak set ini mirip dengan set, tetapi dia hanya berisi objek. Nah, jadi kita singgung sedikit ya terkait dengan weak set. Weak set ini mirip dengan set, tapi dia isinya hanya untuk objek, tidak bisa dengan yang lain. Misalkan saya punya variabel di sini komputer. Nah, misalkan komputer ini kita isi dengan objek. Kalau objek di JavaScript itu JSON ya. Tipe misalkan kita kasih ini laptop ya. Oke, kita kasih titik koma. Kemudian ini kita buat lagi objek yang kedua server. Nah, kita akan isi sini tipenya
kita isi dengan server. Nah, kemudian kita buat lagi objek yang ketiga, misalkan equipment. Kita equipmentnya gunakan new ya. Nah, kita gunakan webset. Nah, kita gunakan webset ya. Nah, webset ini kita akan masukkan ke sini. Mirip dengan yang tadi ya caranya. Kalau set tadi juga sama ya dengan menggunakan array. Nah, tapi di sini isinya adalah objek komputer, server yang tadi kita definisikan di awal. Nah, di sini kita bisa lakukan pengecekan jika misalkan equipment hash. Nah, server ini sama ya, yang tadi juga hash untuk ngecek apakah ada di dalamnya ataupun tidak. Nah, ini kita bisa cetak console.log akan kita miliki server. Nah, ini misalkan kita pesan yang mau kita munculkan. Kita coba save. Nah, lihat ini kita memiliki server. Oke, jadi itu ya untuk objek set di ES6 yang kita gunakan untuk menampung kumpulan nilai untuk tipe apapun. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.